teman-teman, selamat datang di channel saya lagi Gadget Gali. Bersama saya Rama, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview Infinix Xpad menurut pandangan saya ya teman-teman. Untuk video unboxing Infinix Xpad ini udah saya buat, mungkin buat yang ketinggalan bisa nonton dulu, akan saya cantumkan di kolom komentar. Apabila penasaran dengan pengalaman unboxingnya, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke pembahasan video reviewnya. Oke, kita akan memulai dari build quality dan dimensi dulu ya teman-teman. Jadi yang belum tahu, tablet ini itu berukuran 11 inci ya. Dan untuk unit saya kali ini itu warnanya frost blue. Jadi bahan belakangnya itu, ini saya lock dulu. Jadi untuk bahan belakangnya itu dia metal ya teman-teman, dengan desain unibody. Dan ada dua tone warna. Jadi ada tone warna yang di sebelah kiri tablet ya ini. Itu ada Infinix menyebutnya lintasan bintang atau star trail. Kalau digosok-gosok dia bunyinya seperti ini teman-teman. Karena tablet ini besar, jadi saya lebih menyarankan teman-teman membawanya itu masuk ke ransel ya. Untuk masuk ke tas lempang andalan saya ini juga nggak muat. Jadi untuk kemana-mana saya membawa ransel mau nggak mau. Kalau misalnya pengen bawa tablet ini, bisa juga sih sebenarnya masuk ke tote bag. Cuman ya ngeri aja nggak sih kalau di tote bag nanti takutnya jatuh karena itu juga terlalu tipis. Walaupun besar, tablet ini punya ketebalan yang cukup tipis ya teman-teman, hanya di 7,6 mm. Untuk beratnya sendiri, tablet ini punya berat 496 gram. Ya walaupun tergolong ringan untuk tablet berukuran 11 inci, tapi apabila kalian sambil rebahan gitu misalnya, terus kalian pegang tablet ini pakai dua tangan, itu jari pasti akan kerasa pegel juga teman-teman. Buat yang nanya IP rating, sayangnya saya tidak mendapatkan info IP rating untuk tablet ini ya teman-teman. Untuk urusan layar, tablet ini menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD Plus atau 1200 x 1920 pixel dengan rasio aspek 16:10 dan kerapatan warnanya 206 ppi. Selama penggunaan tablet ini dalam kurun waktu 1 mingguan, saya tidak menemukan kendala yang menyebabkan experience menggunakan layarnya ini berkurang ya teman-teman. Warna yang ditampilkan sudah cukup vivid, resolusi Full HD Plus di layar 11 inch ternyata juga bisa dibilang tajam loh. Untuk refresh rate dia ini sudah menggunakan 90 Hz. Jadi scrolling itu cukup mulus ya teman-teman. Bicara soal touch sampling rate tablet ini juga cukup tinggi ya, hingga 180 Hz. Ini saya ambil di website resminya Infinix. Saya coba untuk bermain Subway Surf, itu sangat responsif layarnya dan pada saat geser-geser itu tidak ditemukan kendala. Di luar ruangan, tingkat kecerahan layar Infinix Xpad ini bisa hingga 440 nits, yang membuatnya itu apabila di luar, apalagi di terik matahari, itu masih enak teman-teman dilihat di bawah terik matahari. Sayangnya untuk fitur auto brightness di tablet ini masih absen, tapi itu tidak menjadi masalah sih mengingat ini kan tablet. Terus untuk multitouch tablet ini itu hingga 10 jari. Sayangnya saya tidak bisa mendapatkan info terkait kaca apa yang digunakan untuk proteksi di Infinix Xpad ini. Buat yang suka main game kompetitif, PUBG misalnya, ini coba saya main PUBG di layar sebesar ini, menurut saya juga kurang enak teman-teman. Tombolnya itu jadi jauh-jauh dan perlu mengatur UI misalnya scope atau tembak. Soal speaker, seperti yang sudah kita tahu, tablet ini punya konfigurasi quad speaker ya teman-teman, dengan kualitas suara yang enak. Jadi suaranya itu kayak lebih bulat, lebih all-rounder lah, di mana-mana itu bisa kedengeran. Bisa saya tes suaranya sebagai berikut. Ini saya gunakan volume maksimal ya teman-teman. Oh ya, buat yang masih pakai earphone kabel, tenang. Tablet ini masih ada headphone jack 3,5 mm. Buat kalian yang mau menjadikan tablet Android sebagai head unit mobil, kabar baiknya Infinix Xpad ini sudah support fitur split screen ya teman-teman. Jadi misalnya di sini sebelah kanan itu map, lalu sebelah kirinya itu YouTube musik atau YouTube buat kalian itu mendengarkan musik, itu sudah aman.
Bicara soal konektivitas, untuk tablet unit saya kali ini itu adalah tablet yang 4G ya teman-teman. Artinya dia ini bisa konektivitas seluler hingga 4G. Untuk WiFi-nya, dia itu sudah Wi-Fi L1 di sini. Saya cek di DRM Info, artinya untuk streaming Netflix buat teman-teman yang suka streaming Netflix, ini bisa hingga resolusi HD. Bluetooth-nya tablet ini itu menggunakan Bluetooth 5.2. Kalau saya tes connect ke TWS andalan saya dan gamepad andalan saya itu tidak ada kendala, semuanya lancar. Sistem Android yang ada di tablet ini itu berjalan di versi Android 14 ya teman-teman, dengan basis XOS 14. Nah, security patch-nya ini di 5 April 2024, yang mana waktu saat saya unboxing kemarin itu sudah ada penawaran security patch yang baru, jadi itu langsung saya update. Untuk XOS yang digunakan tablet ini itu XOS yang ringan ya teman-teman, bukan seperti XOS yang ada di smartphone Infinix pada umumnya. Mungkin untuk meminimalisir penggunaan RAM-nya yang hanya 4 GB. Saya sebenarnya suka UI yang clean seperti ini ya teman-teman. Ini mirip-mirip stok Android dengan etalase app yang bisa digeser dari bawah ke atas, dan juga bloatware-nya itu hanya ada Xarena, lalu ada standar saja Volax. Yang paling sering saya gunakan itu ini teman-teman, Xarena. Jadi bloatware ini itu wah, ada suaranya. Jadi bloatware ini itu semacam gaming centernya Infinix ya. Jadi misalnya teman-teman itu mau main game bisa daftarin di sini, yang mana nanti itu dia bisa nge-boost performance-nya lebih baik lagi. Ngomongin soal fitur Xarena, di sini ada mode game yang otomatis tersetting di mode performa ya teman-teman. Lalu ada pengaturan GPU. Sesuai tagline-nya Infinix, layar luas push rank tanpa batas. Tidak lupa di tablet Infinix ini, Infinix juga menyematkan fitur AI ya teman-teman. Jadi di sini itu AI-nya namanya Volax. Nah, jadi di Volax ini itu dia ada fitur untuk buka tutup aplikasi, atur tombol navigasi, dan bisa diajak ngobrol. Nih ya fitur-fiturnya ya di Volax tadi. Diajak ngobrolnya gimana ya? Dipanggil aja, "Hai Volax." Hai. Nah, dia kan nyaut nanti teman-teman. Sayangnya untuk asisten AI di Infinix ini belum support bahasa Indonesia. Di sektor kamera, Infinix X-Pad ini menggunakan resolusi yang sama ya teman-teman untuk kamera belakang maupun kamera depannya, yaitu di 8 megapiksel. Untuk kamera belakang di sini itu style kameranya ala-ala boba gitu ya teman-teman, ala-ala ada 3 kamera, padahal di situ hanya ada 1 kamera, yang satunya flash dan yang satunya hanya hiasan semacam gambar jepretan kamera gitu. Fitur kamera kita akan sama-sama cek. Jadi di sini ada AI cam atau kamera biasa, lalu ada video, lalu ada selang waktu atau time lapse, ada mode beauty, mode cantik, ada potret, dan terakhir ada panorama. Untuk kamera depan tablet ini itu punya orientasi landscape ya teman-teman. Jadi pas banget kalau misalnya buat meeting-meeting online, dan perekaman videonya itu bisa di 2K teman-teman, di 2K 30 fps. Urusan perekaman video kamera belakang di sini juga mentok hingga 2K 30 fps ya teman-teman. Ya, tapi kalau ngomongin tablet mungkin untuk kepepet aja, misalnya scan dokumen gitu. Jadi baru ngeluarin kamera buat si tablet ini. Ya, buat teman-teman yang penasaran dengan hasil foto dan videonya akan saya tampilkan sebagai berikut. Dan ini adalah contoh video perekaman dari Infinix X-Pad ya teman-teman. Ini saya ngerekam di 1080p 30 fps. Lanjut soal sensor.
Nah, seperti yang sudah saya mention tadi di awal, sensor cahaya di sini absen ya teman-teman. Jadi nggak ada sensor auto brightness dan juga disayangkan sensor gyroscope-nya di sini software teman-teman. Jadi gyronya ini delay buat kalian yang suka main PUBG lah misalnya pakai gyro di sini kurang enak. Lalu untuk sensor lain dia nggak ada proximity, sensor jarak dekatnya itu nggak ada karena dia memang tidak ada earpiece ya teman-teman. Jadi di tablet ini kalau misalnya kalian itu telepon ya pakai loudspeaker. Lalu ada sensor orientasi di sini walaupun gyronya itu software, akselerometer, sensor suara, magnet. Fitur double tap to wake, fitur andalan saya juga absen di tablet ini teman-teman. Untuk urusan performa, seperti yang kalian udah tahu, tablet ini menggunakan Helio G99 dengan 8 core teman-teman. Untuk unit saya kali ini itu dia punya RAM 4GB yang bisa diekspansi hingga 4GB lagi dan punya internal 256GB. Helio G99 itu menurut saya merupakan prosesor yang bisa dibilang enak ya teman-teman untuk zaman sekarang. Untuk skor Antutu 3D Lite, kenapa saya pakai 3D Lite? Karena di sini itu RAM-nya hanya 4GB, dia itu mencetak angka 424 ribuan poin. Untuk storage test, nah di sini itu sempat ada konspirasi ya teman-teman. Si Infinix Expert ini pakai eMMC atau pakai UFS. Nah, di sini itu saya coba uji storage, saya coba lawankan Tecnopova 6 saya, itu malah hasilnya itu lebih tinggi Infinix, yaitu Infinix di 60 ribuan poin. Yang notabene si Tecnopova 6 ini sudah menggunakan UFS 2.2 teman-teman. Artinya untuk storage test di Infinix ini harusnya sudah menggunakan UFS ya teman-teman, karena skornya sudah 60 ribuan. Bicara soal pengujian stress test, di sini Infinix Expert bisa bertahan 80 hingga 100% ya teman-teman. Artinya untuk penggunaan sehari-hari mestinya lebih dari cukup. Di sini jarang ada throttling. Jatuh hanya sekali aja nih teman-teman di 40%. Kalau ngomongin Infinix Expert ini sebenarnya saya itu menggunakan sehari-hari untuk nonton YouTube, nonton anime, misalnya ngegame tipis-tipis, ngegame ringan hingga berat. Ini tuh tablet sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Untuk scrolling-scrolling juga enak, layarnya responsif, ya nggak ada komplain lah kalau ngomongin performa sehari-hari untuk tablet ini. Langsung kita cek untuk main Mobile Legends ya teman-teman. Ini kita tes game yang pertama Mobile Legends. Oh iya, untuk pengetesan game di sini saya aktifkan semua mode X arenanya ya teman-teman. Mobile Legends di sini untuk settingannya saya pakai rata kanan. Di sini mentopnya di grafis ultra, frame rate super. Untuk permainannya gimana? Yuk langsung kita gas. Mobile Legends rata kanan di sini bisa dapat 90 fps ya teman-teman kalau sepi. Ini saya tes versus AI, praktis saja ini teman-teman karena hanya ngetes. Di sini 90 fps kelihatan nggak teman-teman? Nah kalau di buff ini 90 fps, 80, 90. Cuman sempat drop, paling dropnya itu ada di 70 fps teman-teman kalau rame. Ini aja masih lancar, ini masih di 90 fps. Aman banget kalau buat main Mobile Legends. Game selanjutnya ini saya coba main PUBG Mobile ya teman-teman. Untuk settingan di sini saya pakai settingan smooth ultra aja biar enak untuk FPS-nya. Di sini FPS yang didapetin bisa 3940 ya teman-teman, bisa dilihat nih di main menu 40. Oke, langsung kita cobain arcade aja teman-teman. Arena, cobain TDM. Sudah masuk di TDM, di sini FPS-nya enak juga teman-teman. Ada di 3940 ya. Masuk lagi nih 3940. Masih enak nih teman-teman buat main PUBG. Mestinya kalau nggak unrank juga enak juga ini teman-teman. Oke, gitu. Oke, kita gas juga main Genshin Impact ya teman-teman.
Untuk Genshin Impact di sini saya pakai settingan lowest 45 fps. Ini kalau teman-teman mau lihat. Karena kalau pakai 60 fps itu patah-patahnya luar biasa ini buat main Genshin Impact. Nah, ini saya pakai fps-nya itu 45 aja, teman-teman. Dan kalau ini buat explore walaupun patah-patah sempet dropnya sampai 3 fps 6 fps. Sebenarnya nggak begitu disarankan ya teman-teman, tapi kalau mau sekedar ambil misi harian sih enak ini. Kita coba datengin monster dulu. Nah, ini kita coba combat. Ya, buat combat kayak gini bisa 29 30 fps. Walaupun beberapa kali sempat kelihatan ngedrop. Oke, untuk game selanjutnya kita juga tes game emulator ya teman-teman. Di sini saya coba emulator PS1, saya mainnya pakai gamepad seperti ini teman-teman. Ini lancar, bisa dilihat 60 fps. Di sini saya pakai 4 kali natif, atau kalau PS1 itu berarti 1080p teman-teman. Masih enak buat main emulator PS1. Di sini saya pakai emulatornya itu DuckStation ya. Main Crash Bandicoot, nostalgia ya banget ini teman-teman. Main Crash Bandicoot, layarnya juga gede, mantep ini teman-teman buat main emulator PS1. Emulator selanjutnya di sini saya mencoba emulator Nintendo DS. Di sini saya main Mario Nintendo DS ya, Mario NDS, sama pakai gamepad juga. Ini lancar juga teman-teman, bisa high resolution 3D buat main Mario DS. Enak banget ini. Saya itu lagi kegandrungan main Mario DS ini teman-teman di tablet ini karena layarnya gede, jadi enak. Waduh, ternyata yang itu nggak boleh diinjek aja, jadi kecil kan. Mungkin itu untuk main Nintendo DS. Tes emulator selanjutnya di sini saya coba emulator PSP ya teman-teman, tentunya pakai PPSSPP. Di sini saya coba main God of War. God of War di resolusi 2 kali PSP, FPS-nya bisa 60 masihan teman-teman, masih enak. Buat main God of War kita coba patah-patah atau enggak. Oh, masih enak teman-teman. Buat main God of War stabil 2 kali PSP. Cuman kalau saya coba naikin ke 3 kali PSP udah kerasa frame drop, suara game juga patah-patah ya teman-teman. Jadi saya saranin main di 2 kali natif PSP aja. Ya, di sini saya juga tes untuk emulator PS2 ya teman-teman. Ini saya coba main game Legend GTA San Andreas. Ini dapatnya 20-an fps teman-teman. Dibilang lancar sih sebenarnya lancar, nggak patah-patah juga. Cuman kalau kalian betah main emulator PS2 di tablet ini ya mainnya di 20-an fps, nggak sampai 30 fps tuh teman-teman. No. Ini saya settingannya udah pakai settingan yang cepat ini. Jadi Aether SX itu kan bawaannya ada yang settingan aman sama cepat ya. Ini saya langsung settingan yang cepat aja. Itu pun masih dapat di 30 fps. Jadi agak ngos-ngosan juga ini teman-teman buat main emulator PS2. Oh ya, untuk urusan baterai, tablet ini itu punya kapasitas sebesar 7000 mAh ya teman-teman, dengan pengecasan fast charging 18 watt. Sebagai gambaran, untuk nonton anime 360p selama 30 menit, baterainya itu berkurang 4%. Main Mobile Legends rata kanan selama 20 menit, itu baterai berkurang 5%. Genshin Impact selama 30 menit dengan setting lowest 45 fps yang tadi saya set, itu baterainya berkurang 7%. Ya, bisa dibilang baterainya nggak terlalu boros juga untuk sebuah tablet Android, dan bisa menemani teman-teman aktivitas seharian lah. Oke, untuk yang terakhir mungkin kesimpulan ya teman-teman. Jadi tablet 11 inci dari Infinix ini itu punya value yang luar biasa sih sebenarnya. Apalagi untuk harganya saat ini itu makin murah ya teman-teman. Saya itu beli ini untuk yang varian 4G LTE dengan RAM 4GB, internal 256GB itu di harga 2.150.000. Ya seperti yang video unboxing sudah saya bahas, ini itu
layarnya responsif, terus tajam juga layarnya, IPS, terus udah 90 Hz, tentunya udah sangat mencukupi dan punya performa yang baik juga. Untuk sekelas harganya sih saya belum nemu tablet yang seimersif ini ya teman-teman. Di 2 jutaan sudah pakai Helio G99 ya, intinya ini Infinix memasak Infinix Cook ya. Saran saya sih buat kalian yang mau ambil tablet ini langsung ambil yang varian RAM 8GB ya teman-teman, karena RAM 4GB itu mepet, dan juga kalau nggak dapet case bawaan ya, jadi saya itu pakai casing pihak ketiga seperti ini warna hitam ya, biar lebih aman aja. Tablet ini itu cocok buat semua kalangan sih, baik pekerja, sekolah maupun anak-anak yang baru mau mengenal tablet. Bisa dikenalkan lewat Infinix Xpad ini. Oke, sekian video dari saya, video review Infinix Xpad. Like jika teman-teman suka, dan jangan lupa subscribe supaya channel kecil ini dapat berkembang terus. Yo.